Dan podcast ini adalah salah satu program kita di mana objektifnya adalah sebenarnya memberikan edukasi gitu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha PH gitu. Apa sih seluk-beluknya? Apa sih challenge-nya gitu. Ya. Bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik dan benar? Susah ya Pak? Susah Pak. Makanya alhamdulillah tahun depan. Mungkin selama Republik ini berdiri baru pertama nih ada namanya unit kerja khusus yang ngurusin periklanan. Oke. Halo pelaku industri, selamat datang di podcast Frame by Frame, podcast yang dipersembahkan oleh IRPI dan Ekraf. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan penggagas-penggagas podcast ini. Langsung aja guys. Kamera, roll, and action! Oke, podcast Frame by Frame sekarang ini tentunya pasti akan ada tamu yang hebat-hebat. Without further ado, aku kenalin aja nih. Di sebelah kiri aku nih, silakan Pak Ari. Kenalin diri sendiri nih ya? Iya, boleh. Baik, Ke diri sendiri Pak. Oke. Jangan. Kameranya 12. Oh, iya. Halo, saya Ari Uno. Saya pendiri dan CEO dari Imagen Pictures. Dan saya juga kebetulan saat ini diberikan amanah dari teman-teman PH Iklan Industri untuk menjadi Ketua 1 IRPI, Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia. Halo, saya Sally. Saya adalah dipercaya juga ngikutin Mas Ari sebagai Direktur Periklanan di Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Nama kerennya Ekraf. Ekraf, ya. Halo, saya Yuda Hari Radite. Saya Managing Director dari ID Indonesia yang menjabat juga sebagai Sekjen di IRPI. So saya ya? Iya, Bapak. Halo, saya Wahyu Kencana, panggilannya Pak WK aja. Pak WK. Grup marketing dari ID Indonesia, juga ketua 2 bersama Pak Ari di IRPI. Oke. Yakin Pak di IRPI? Ya, makanya bertanya itu. Itu bukan pertanyaan ya. Oke, sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, Ya. Ibu dan bapak-bapak. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini satu, gak apa-apa ya? Setiap orang. Siap. Iya. Biar adil, Supaya biar adil. adil ya. Berarti bertanya nih Pak, ngapain sih IRPI ini bikin podcast kayak gini tuh ngapain gitu? Ya sebenarnya ini media tampilnya bapak-bapak ketua umum. Oh bukan ya. Ya. Jadi kalau untuk podcast sendiri sebenarnya salah satu program dari IRPI gitu. Seperti yang kita tahu IRPI juga baru berdiri kurang lebih 2 tahun ya. Gitu. Dan kita hadir untuk mewakili para pengusaha PH di industri iklan di Indonesia. Makasih Pak. Iya, pengusaha ya Pak ya. Sudah daftar Pak? Udah. Alhamdulillah. Oke, jadi mewakili salah satunya Pak Wuceng di industri PH gitu ya. Dan podcast ini adalah salah satu program kita di mana objektifnya adalah sebenarnya memberikan edukasi gitu. Memberikan edukasi tentang inspirasi, aspirasi kepada baik kepada pengusaha-pengusaha PH yang sudah established maupun juga para calon-calon generasi muda yang pengen memulai karir di industri ini gitu. Khususnya sebagai pengusaha PH gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha PH gitu? Apa sih seluk-beluknya? Apa sih challenge-nya gitu? Ilmu apa yang harus mereka punya dari awal supaya nggak terjebak di problematika yang akan mereka temui nanti di industri ini. Wah, penting tuh ya Pak ya? Penting. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi satu hal yang bisa mempersenjatai atau mengequip. Oke. Terlalu ini Bu ya, brutal ya. Mengequip pengusaha untuk bisa sustain sama usaha mereka atau PH mereka masing-masing. Oke. Itu sih. Seberapa penting podcast ini untuk para pengusaha PH?
Balik lagi yang tadi juga sama kayak Pak Sekjen. Sebetulnya Pak Sekjen kita sama ketua 1 dan ketua 2 udah ngobrol ya gitu. Bersama Pak Sekjen. Sebetulnya itu program yang IRPI adalah sebuah kewajiban sebagai organisasi gitu, yang mana organisasi ini kan dibangun atas keinginan perbaikan, kemajuan daripada anggotanya. Keinginan saya juga ke bapak-bapak. Ya, salah satunya gitu. Dipilih rakyat ya Pak ya? Dipilih rakyat, kita berdua ini dipilih rakyat ketua 1 dan Bertiga, Pak. Cuman mungkin memang dalam perjalanannya kita belum menemukan format yang tepat seperti apa sih gitu untuk menjalankan masukan dari anggota, keinginan dan segala macamnya. Di podcast inilah mungkin terjawab gitu. Nanti Pak Sekjen akan membuat beberapa episode gitu yang menjawab keresahan sebagai anggotanya, isu-isu gitu. Bahkan mungkin juga ada benefit-benefit lain yang bisa diikutin di sana di podcast ini gitu, sehingga tanpa harus kita bersusah payah lagi untuk menjelaskan seperti apa sih programnya gitu. Dan itu juga ternyata industri PH ini tidak hanya untuk di internalnya sendiri gitu. Kita membutuhkan sebuah badan lain gitu, sebuah salah satunya kementerian gitu. Nah, itu yang pada akhirnya kita ketua 1 dan ketua 2 sepakat untuk bisa membuat sesuatu yang lebih further gitu, yang lebih bagus, lebih sustain, lebih pakem nih apa mau ngapain nih industri PH ini gitu. Supaya didengar juga mungkin. Salah satunya gitu. Ya. Karena sebetulnya kalau tidak salah nanti Pak Ari nih yang tahu tentang nanti data. berikutnya Pak Ari. Ya, tahu data dan segala macamnya. Cuman kalau boleh kasih tahu selewatan tentang industri PH, ini adalah salah satu namanya menumbuhkan ekonomi, salah satunya dari industri PH ini gitu. Bertumbuhnya ekonomi, orang bisa bekerja, orang bisa berkarya dan segala macam itu sebetulnya harus dilihat oleh dunia luar itu gitu. Ada nih gitu ya si PH ini ya. Ada gitu. Karena mungkin saat ini bias ya mau ininya industrinya seperti apa sih gitu. Oke. Kurang lebih gitulah Pak. Betul. Oke. Pak Ari, di sini aku lihat ada Ibu Seli nih. Kenapa nih IRPI ini menggandeng Ekraf untuk podcastnya ini gitu? Apa ada tujuan tertentu atau apa? Tolong jelasin Pak. Oh, sebenarnya udah dijawab semua sama Pak WK ya. Tapi kita butuh Pak Ari untuk gini, IRPI ini kan tadi kayak kata Pak Sekjen bilang, kita ini organisasi yang masih baru. Dan terus terang kita semua, saya rasa hampir semua yang dari IRPI kita lagi belajar bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik dan benar. Susah ya Pak? Susah Pak. Makanya alhamdulillah tahun depan pergantian. Sudah siap jadi ketua Pak? Aduh Pak, saya gini aja deh Pak. Mending ketua daripada sekjen Pak. Curhat. Nanti jadi ganti sesi. Oke. Nah, lalu kemudian memang setelah kita memulai berorganisasi ini, salah satu yang kita temukan adalah ternyata selama ini industri kita ini ternyata banyak nggak terlihat. Oke. Tidak terekspos gitu. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau tidak terekspos masih terlihat. Ngumpet Pak. Iya. Ini tidak terlihat. Jadi zaman beberapa waktu yang lalu waktu COVID, kami datang ke, bukan kami ya, pendahulu kita datang ke Kemenparekraf. Waktu masih bersama dengan Pak Wisata Bu. Lalu kita ceritakan tentang industri PH iklan. Jawabannya, oh ada ya PH iklan. Tidak terlihat itu. Gitu. Okay. Jadi lalu kemudian singkat cerita, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah ada kementerian yang khusus menangani ekonomi kreatif. Dan karena kita adalah bagian dari ekonomi kreatif, rasa-rasanya sangat tepat kalau misalnya kita bisa menggandeng Ekraf sebagai bapak dari ibu kita. Begitu. Tapi tentunya selain dengan Ekraf pun juga kalau kita mau bicara tentang kepentingan industri secara luas dan apapun semua yang kita melakukan ini, kita punya impian yang luar biasa ya sama industri ini yang besar. Bukan cuma Ekraf, kita juga perlu menggandeng semua stakeholder yang ada di sini kerjasama supaya industrinya menjadi lebih baik lagi. Berarti ini Ekraf pertama dan gayung bersambut gitu ya? Iya.
Ini first step lah. First step ya. Iya. 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 Kok bisa gayung bersambut, Pak? Saya berterima kasih sama Bu Seli yang sudah menyambut baik IRPI. Mungkin nanti nambahin. Oke. Dan kebetulan gayung bersambutnya ini juga saya akan nanya ke Bu Seli nih. Iya. Seberapa penting, Bu, keberadaan kita nih IRPI nih yang baru berorganisasi sebagai industri PH dari perspektif Ekraf nih? Ya, saya mau menambahin dulu tadi dari Mas Ari. Betul, ini adalah mungkin selama Republik ini berdiri baru pertama nih ada namanya unit kerja khusus yang ngurusin periklanan. Oke. Ya, ya, patut kita pimpinan kita gitu ya. Karena baru pertama ada Direktorat Periklanan. Kami di bawah Deputi Kreativitas Media. Jadi semua terkait dengan media itu ada di satu kedeputian. Nah, kemudian bagaimana kenalan nih sama teman-teman IRPI gitu ya. Kami sebagai pemerintah kan harus sebagai fasilitator dalam hal ini gitu ya. Ya. Fasilitatornya dalam bentuk apa? Salah satunya sudah terwujud nih, alhamdulillah. Sejak awal tahun mungkin kita kenalan Iya, startnya. baru terwujud dan patut diapresiasi lah kembali. Ya, udah ada frame by frame ini. Nah, melanjutkan sebetulnya target atau KPI dari Kemenekraf, Badan Ekraf itu ada 4 ya. Satu adalah peningkatan tenaga kerja, kemudian juga kita ada untuk peningkatan ekspor dari sisi Ekraf, kemudian juga ada peningkatan PDB, dan yang terakhir adalah ekspor tenaga kerja, PDB, satu lagi investasi. Ya, investasi. Nah, yang sampai dengan 2023 ternyata untuk periklanan itu paling tertinggi di tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya meningkat 40%. Walaupun 2024 itu kembali turun, tapi tidak signifikan. Jadi saya tugas saya adalah menggandeng nih teman-teman asosiasi, bermitra dengan teman-teman asosiasi. Banyak, ternyata ada sekitar 12-an yang terkait dengan periklanan gitu ya. Dan kami sudah melakukan MOU juga dengan IRPI, baru 3 asosiasi yang terkait periklanan yang kami sudah melakukan MOU dengan IRPI. Nah, tindak lanjut dari MOU itulah kita makanya ngoyak-ngoyak nih. Saya, Bu, saya. Ya, Saya diceritain aja, Bu. Ya, kita ngoyak-ngoyak terus. Ayo dong kerjasama kita jadiin gitu kan, karena ya tindak lanjut tadi sebagai tindak lanjut apa, bukan hanya tanda tangan. Selama ini kan semua orang bilang udah selesai, paling di tanda tangan doang. Ya berarti gitu ada kan. kelanjutannya, Bu. Ya, Cuma satu. harus, Ya, gitu harus. ya. Nah, Ya. ini bentuk ya, makanya saya nyata. senang gitu ya, bentuk nyatanya frame by frame ini jadi gitu. Dan kami berharap di masa mendatang, di tahun depan, kan udah sebentar lagi juga ya, udah habis tahun ini, kita ada peningkatan lagi, bukan hanya podcast ini gitu. Harus, Bu, ya, harus gitu ya. harus ada bentuk yang lain. Yes. Dari kan kalau kita ngomongin podcast ini dari 4 KPI tadi, kita cocok ini masuk Yang di mana ya, Checklist ya, checklist ya. Kemudian yang 3 lagi juga harus terpenuhi gitu. Dan dalam bentuk Iya. apa nanti kita bicarakan lagi seperti Ya. itu. Mungkin aku mau menambahkan sedikit ya, mumpung kita ada waktunya gitu. Jadi podcast ini sendiri ini salah satu rangkaian gitu. Jadi di podcast ini kita akan menjadi fase pertama kita untuk berkomunikasi dan bercampaign yang untuk mendukung si para pengusaha ini untuk sustain. Cuman setelah ini kita ada rencana untuk mengembangkan ini jadi lebih jauh lagi. Ya. Kalau di podcast mungkin kita bicara tentang seluk-beluk in general atau keluh kesahnya pengusaha PH gitu. Ya. Tapi nanti dari sini, dari keluh kesah ini kita akan membuat sebuah semacam master class Ya. Iya. untuk kita bisa masuk
lebih detail lagi, ya. Lebih real. Lebih real, lebih Iya. teknikal, lebih Iya. keilmuan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana iya, kita bisa menghidupi perusahaan kita dan membuat perusahaan kita khususnya PH ini jadi lebih sustain ke depannya. Nanti Itu akan tujuan akhir ya Pak ya? tujuan akhirnya iya, Ya. salah satunya. Salah satunya. Jadi fase pertama adalah podcast, Prosesnya, iya. fase kedua nanti kita ngomongnya bisnis kelas. Oke. Gitu. Cuman masih digodok gitu dan mudah-mudahan Kita masih desain sertifikatnya. iya, masih desain sertifikatnya dan mudah-mudahan juga dari para pelaku industri juga bisa memberikan sumbangsihnya nanti untuk mendukung kita untuk arah kita membangun pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang bisa menghasilkan karya dan juga menghidupi industrinya gitu Ya. sih. Oke, Bisa. terima kasih banget Ibu dan Bapak-bapak. Sama-sama. Ini para pelaku industri ini penting banget nih penjelasan dari Ibu dan Bapak tamu kita ini supaya kita ke depannya bisa industri PH bisa bekerja sama nggak hanya dengan Ekraf gitu. Mungkin selanjutnya dengan kementerian pihak-pihak lain, yang dengan ada di pihak stakeholder. lain atau brand atau agency dan segala macam. Jadi terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih buat Pak Ari, Bu Seli, Pak Yuda sama Pak Weka untuk datang di podcast Frame by Frame ini. Sama-sama. Frame by Frame ini didukung oleh IRPI dan Ekraf. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan teruslah menghidupkan cerita frame by frame. And cut!